memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua, dan kita bersyukur kita bertemu dalam satu hati, dalam satu kasih, dalam satu iman, bersama-sama di dalam Tuhan Yesus untuk mengikuti kebaktian pagi hari ini. Dan gereja mengucapkan selamat datang dengan penuh syukur menyambut Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik dalam ibadah hari ini, baik yang mengikuti ibadah tatap muka terbatas di gereja maupun yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui Zoom meeting. Bagi jemaat yang belum bisa hadir di gereja, dapat mengikuti melalui Zoom atau melalui rekaman di YouTube di GPI Jati Bening. Selanjutnya, gereja mengucapkan selamat berbakti, Tuhan memberkati. Sebelum memasuki acara ibadah, kami bacakan beberapa warta gereja. Pertama-tama, gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Desmano yang menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. PBI yang memberikan puji-pujian istimewa, serta seluruh petugas yang melayani hari ini, baik di gereja maupun dari rumah masing-masing. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh jemaat atas kesetiaan Anda dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan, serta persembahan dan persepuluhan dan janji iman pengadaan tempat ibadah. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Selanjutnya untuk kegiatan gereja, mari kita mendukung dan mendoakan kegiatan-kegiatan gereja kita, antara lain 1, Bapak Pendeta Edi Sujarwo bersama Panitia PI yang hari ini pelayanan di cabang U2 Karyadadi dalam rangka mengantar Saudara Andika Rian Saputra untuk diperkenalkan kepada jemaat cabang U2 Karyadadi sebagai calon gembala sidang. Yang kedua, kegiatan doa. Gereja mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bergabung dalam acara jam doa Rabu melalui Zoom meeting pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober, pukul 19 WIB. Yang ketiga, musyawarah guru sekolah minggu sesuai dengan musyawarah sekolah minggu akan diadakan pada hari Kamis 28 Oktober pukul 19 WIB. Bapak Ibu dan Saudara guru-guru sekolah, Bapak Ibu dan guru-guru sekolah minggu diharapkan bisa hadir. Selanjutnya, kegiatan panitia PI. Mari mendukung dan mendoakan kegiatan KKR yang akan diadakan hari Sabtu sampai dengan hari Minggu, tanggal 13 sampai 14 November, dengan mengambil tema indahnya hidup sebagai umat pilihan, diambil dari Mazmur 65 ayat yang keempat. Adapun sebagai pembicara adalah Bapak Pendeta Noto Sumarto, dia sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Cisauk. Selanjutnya, musyawarah kerja panitia PI bersama cabang BPW, TBW, dan saudara angkat diadakan hari Senin 6 Desember. Demikian serangkaian warta gereja yang kami sampaikan menjelang acara kebaktian akan kita mulai. Dan selanjutnya kita memasuki acara ibadah kita dan kita sambut dengan menyanyikan lagu pujian Segala Puji Syukur. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita naikkan pujian Segala Puji Syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
baru saja kita memuji, dengan segala pujian syukur kita panjatkan, dan kita sambung dengan lagu KKR kita, yaitu Menang Bersama Kristus. Diajak untuk maju bersama Kristus dan memperoleh kemenangan dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus. Terus kita akan menang di dalam Kristus. Selanjutnya kita akan pujikan lagu Sebab Kau Besar.
5 ayat 1 sampai dengan yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Di tempat ini seperti di surga. Hadirkanlah suasana surgawi di dalam hati kami masing-masing. Di semua jemaat yang menghadiri acara kebaktian ini dan dimanapun jemaat berada, Tuhan selalu hadirkan suasana surgawi. Tuhan, Engkau yang Maha Agung dan Maha Penyayang. Kami memuji Engkau Tuhan. Dengan iman percaya kami percaya bahwa Engkaulah Allah sesembahan kami yang layak untuk kami muliakan. Sebagaimana kami sudah menyampaikan puji-pujian pada acara kebaktian pagi ini Tuhan, kami bersyukur bisa melaksanakan kegiatan kebaktian ini secara tatap muka, walaupun masih sebagian, tetapi hati kami tetap bersatu di dalam ibadah ini Tuhan. Dimanapun kami berada dan kami bisa memanfaatkan sarana teknologi untuk tetap mengadakan ibadah pagi ini Tuhan. Tuhan, bimbinglah dan urapilah kegiatan pagi ini Tuhan untuk serangkaian tata ibadah pagi hari ini. Tuhan akan bimbing dari awal hingga akhir. Tuhan berkati semua yang terlibat di dalam kegiatan ibadah ini. Tuhan urapi dan Tuhan buka hati kami masing-masing. Tuhan berkati Bapak Desmano yang akan menyampaikan renungan. Biarlah Tuhan saja yang akan berbicara melalui mulut beliau. Tuhan, kami rindu akan hikmat-Mu, akan firman-Mu, dan Engkau akan menambahkan hikmat yang bertambah-tambah melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Desmano pagi ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk tim musik dan singer yang telah mengiringi rangkaian ibadah ini. Tuhan berkati dan urapi, sehingga semuanya ini dilakukan dengan tulus dan penuh rasa syukur dan pujian kepadamu ya Tuhan. Penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa untuk yang bertugas pagi ini, Pak Deyono dan Pak Kuswanto yang akan menyampaikan tugas hari ini, dan seluruh jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati semua masing-masing. Urapi kami. Berilah hikmat, marifat yang selalu bertambah-tambah untuk mendewasakan iman kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Berdiri Atas Janji Penebus. Berdiri atas janji Rajaku,
Pembacaan Alkitab diambil dari Markus 6 ayat 6 sampai dengan 13 akan disampaikan oleh Bapak Kuswanto. Pembacaan Alkitab diambil dari Markus 6 ayat 6b sampai dengan 13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengurus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka, memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuswanto yang sudah membacakan pembacaan Alkitab. Sangat indah sekali. Selanjutnya kita akan sambut dengan pujian Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Ada yang jatuh
dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Paul Risamasu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Secara khusus kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama memuji-muji, membesarkan nama-Mu, bahkan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap saudara yang berada di gereja maupun yang di rumah kami masing-masing Tuhan, karena kami boleh bersama-sama menghampiri tahta-Mu. Kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin, memberkati gereja kami hingga pagi hari ini Tuhan. GBI Jati Bening, kami percaya bahwa Tuhan juga akan terus memimpin, akan terus memberkati gereja ini Tuhan, sehingga nama-Mu akan semakin dimuliakan, banyak orang diberkati, tidak saja anggota jemaat, tapi secara khusus mereka orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Kami bersyukur untuk setiap anggota jemaat yang setia dalam mengasihi Engkau, setia dalam mendukung pekerjaan Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih untuk mereka, terima kasih untuk pemberian mereka juga. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga untuk Ruko 43 Tuhan. Terima kasih untuk Ruko ini yang boleh kami pakai sudah 8 tahunan. Kami bersyukur untuk itu. Kami bersyukur untuk Pak Tando, pemilik toko Ruko ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Tando, ibu dan anak-anak mereka. Tuhan berkati usahanya, pekerjaannya. Tuhan berkati kehidupannya dengan berlimpah Tuhan. Kami serahkan juga Ruko 44 yang sudah kami beli ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami secara khusus dalam proses pelunasan Ruko ini Tuhan. Kami berdoa agar kami juga boleh dibebaskan dari pajak BPHTB, pajak pembelian sebesar 5%. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua kegiatan-kegiatan yang diadakan secara rutin di gereja kami Tuhan. Kami menyerahkan semua kegiatan-kegiatan ini supaya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk sekolah minggu, terima kasih untuk persekutuan VBI, PBI, PKMB, terima kasih untuk KPW gabungan yang biasanya kami adakan secara virtual. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan-kegiatan ini sehingga jemaat semakin diberkati dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami menyerahkan rencana KKR tanggal 13 dan 14 November juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk acara KKR ini. Terima kasih untuk Pendeta Noto Sumarto yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, siapkan hamba-Mu, siapkan firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi berkat bagi setiap anggota jemaat gereja GBI Jati Bening Tuhan. Juga biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi mereka yang akan mengikuti KKR nanti. Siapapun mereka Tuhan, biarlah mereka juga akan diberkati. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang Tuhan sudah tempatkan dalam jemaat kami Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin dan memberkati setiap keluarga yang ada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang tinggal jauh dari gereja, jauh dari Bekasi mungkin Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong mereka sehingga mereka dapat terus tetap setia dalam mengikuti ibadah. Kami serahkan kesehatan seluruh jemaat, biarlah Tuhan memberikan kekuatan baru, kesehatan yang baik, sehingga kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk para lansia yang ada juga Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini, memberikan kekuatan baru, memberikan kesehatan yang baik. Kami bersyukur juga untuk anak-anak kami yang sedang dalam masa pendidikan Tuhan, baik itu di tingkat yang terendah sampai di tingkat yang tertinggi. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, menolong anak-anak kami untuk belajar dengan baik, sehingga mereka boleh berhasil, dan mereka akan Tuhan berikan masa depan yang baik. Terima kasih untuk setiap jemaat yang bekerja Tuhan, dimanapun mereka bekerja, baik itu di Bekasi, di Jakarta, atau bahkan di luar kota. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati keluarga yang mungkin harus ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kaum muda kami juga. Ya Tuhan memberkati kaum muda kami, Tuhan memberkati mereka, memberkati masa depan mereka. Tuhan mempersiapkan pasangan hidup yang baik bagi mereka. Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan pemuda-pemuda kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara angkat kami, cabang-cabang BPW, TPW, dan Pos PI. Kiranya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan cabang Ciseeng,
yang dipimpin oleh Pendeta Muda Hosea Priya Wibowo, BPW Kerawang dipimpin oleh Pendeta Muda Timotius Triono. Kami serahkan juga TPB Sentul City Tuhan yang dipimpin oleh Pendeta Andreas Prasetyo, saudara angkat kami GB Anugerah Tuhan yang dipimpin oleh Pendeta Suyadi. Kami serahkan juga cabang U2 Karyadadi yang dipimpin oleh Pendeta Yohanes Herianto. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memimpin hamba-hambamu yang melayani dalam pekerjaan Tuhan ini. Biarlah mereka akan menjadi berkat bagi jemaat, mereka dengan kekuatan Tuhan, mereka dapat bersama-sama dengan jemaat untuk mengembangkan jemaat, menjangkau orang-orang baru bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk panitia PI dan Gembala Sidang yang saat ini sedang dalam pelayanan di U2 Karyadadi, Pendeta Edi Sujarwo, Pak Bagus Widiatmo, dan juga teman-teman yang lain. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan di sana pagi hari ini. Tuhan memakai mereka untuk menjadi berkat. Pada saat mereka akan kembali nanti ke rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga menyertai, memberikan perjalanan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga BPN, GGBI, BPD Jatabara, Jabatara, dan gereja-gereja yang tergabung di dalamnya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja ini. Terima kasih untuk setiap gembala yang memimpin jemaat-jemaat ini. Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh bersama-sama menjadi berkat bagi banyak orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong, memberkati negara kami secara khusus di masa-masa yang sulit ini Tuhan, di masa pandemi. Kami berdoa agar masa pandemi ini boleh segera berlalu. Tuhan memberkati seluruh pemimpin kami dari Presiden Jokowi sampai ke pemimpin-pemimpin di tingkat yang rendah sampai bahkan sampai di RW dan RT Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau mengasihi negara dan bangsa kami, Engkau mau memimpin terus memberkati bangsa ini. Kami secara khusus berdoa untuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan di negara kami. Begitu banyak Tuhan yang belum percaya. Kiranya Tuhan menyinarkan kasih-Mu kepada mereka. Biarlah mereka boleh mendengarkan Injil dan percaya kepada Tuhan. Yang bersyukur dan menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini Tuhan memberkati. Selanjutnya, mari kita bersyukur untuk semua berkat-berkat-Nya. Dan sebelumnya kita menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Mari kita sambil bertepuk tangan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Panggilan memberi diambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Doa Persembahan persembahan akan disampaikan oleh Bapak Suyono. kantong persembahan bisa diedarkan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena berkat-berkat Tuhan yang selalu tercurah bagi kita. Dan mari kita kembalikan sebagian berkat kita untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur oleh karena pemeliharaan-Mu yang luar biasa bagi seluruh jemaat-Mu Jati Bening. Saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk terus beribadah kepadamu walaupun masih belum sempurna melalui live streaming maupun Zoom maupun yang sudah hadir di gereja ini. Ini sungguh luar biasa yang Tuhan karyakan bagi kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena berkat-berkat-Mu yang terus tercurah yang kami boleh menikmati selama minggu ini Tuhan. Kami rindu sebagian kecil akan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk melayani gereja-Mu. Tolong Tuhan, Kau urapi kami semua. Berikan kami ketulusan dan keikhlasan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk teman-teman kami dalam pengelolaannya. Biar hikmat Tuhan terus terjadi, sehingga apa yang telah dikaryakan Tuhan melalui gereja ini akan terlaksana dengan baik oleh karena pimpinan Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Diono yang sudah menyampaikan doa persembahan. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita juga akan menyampaikan pujian istimewa yang akan disampaikan oleh PPI. Untuk semua bapak-bapak bisa tampil maju ke depan untuk menyampaikan pujian istimewa. Pak Gus, Pak Diono. Mari untuk PPI saya persilakan maju ke depan. Bapak Antonius, Bapak Suyono, Bapak Diakon Desmano, Bapak Yosi. Mari Pak Yosi. Mungkin jemaat di sini nanti bisa ikut menyanyikan lagunya yang sangat mudah, yaitu Kalau Aku Cari Damai. Itu karena hanya kemenangan Tuhan kita bisa merasakan kebersamaan sampai detik ini. Mari Mas Brian, Bapak Brian. Cari damai
Jemaat bisa bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu ini. Mari silakan berdiri semua. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya, waktu dan tempat kita persilakan Pak Des untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Bapa yang mengasihi kami karena Kristus Yesus. Bapa yang mau membenarkan kami karena Kristus Yesus. Bapa yang mau mengampuni kami karena Kristus Yesus. Dan bahkan Bapa yang mau mengutus kami karena Kristus Yesus. Pagi ini kami menghadap hadirat-Mu yang mulia. Kami ingin supaya roh dan hati kami tertuju kepada Engkau. Biarlah pagi ini kami belajar firman-Mu. Firman ini Engkau karuniakan untuk kami bertumbuh. Firman ini akan membawa kami kembali kepada kemuliaan. Oleh karena itu Tuhan, urapan Roh Kudus kami harapkan. Urapan Roh Kudus kami minta. Biarlah pagi ini kami semua yang ada di gereja dan anak-anak Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti lewat Zoom, kami berdoa. Penguasaan Roh Kudus yang sama ada di dalam hati kami. Biar firman ini boleh berakar. Kami boleh menggunakannya di dalam kehidupan kami. Sisa kehidupan kami persembahkan kehadirat Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak layak. Tuhan mau layakan dengan penguasaan Roh Kudus lewat hikmat akal budi yang Tuhan karuniakan. Biar hari ini menjadi hari yang penuh semangat, hari yang penuh berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami, Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari satu perikop di dalam Perjanjian Baru
di dalam Markus 6, ayatnya yang ke-6b sampai 13. Saya berharap supaya Alkitab yang ada maupun handphone yang ada kita terus pegang supaya kita mengikuti setiap ayat-ayat yang nanti kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini diberi judul oleh Pendeta Edi adalah gereja yang penuh semangat. Gereja yang penuh semangat. Oleh karena itu, mari kita terus bersemangat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin bercerita sedikit tentang latar belakang penulisan kitab Injil Markus. Injil Markus ini adalah Injil kedua dari bagian Perjanjian Baru yang walaupun merupakan kitab kedua, namun dipercaya ditulis lebih dulu dari Injil Matius. Penulis Injil Markus ini adalah Markus sendiri yang sering dipanggil juga sebagai Yohanes. Markus adalah ponakan daripada Barnabas, dan Barnabas ini adalah anggota jemaat mula-mula yang ikut melayani. Markus juga adalah anak rohani daripada Simon Petrus. Kita tahu bahwa Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Jadi Markus ini memperoleh banyak cerita dari Simon Petrus tentang pelayanan Tuhan Yesus. Injil Markus ini ditulis sekitar tahun 60-an dan ditujukan kepada jemaat Yunani, ya, atau bangsa Greka di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Jadi dulu kerajaan Romawi itu dikuasai oleh militer, jadi mereka sangat militeristik. Kitab Markus ini adalah kitab yang pendek, ya, hanya 16 pasal jika dibandingkan dengan Injil yang lain. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan isinya pun karena pendek jadi to the point. Jadi ketika kita belajar Injil Markus, maka isinya itu to the point. Tujuannya adalah untuk menguatkan jemaat waktu itu yang dalam masa sulit karena di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Supaya apa? Supaya jemaat terus maju melayani, memberitakan Injil. Saya kira kondisi yang sama juga yang kita alami saat ini dengan kondisi yang sulit. Dengan adanya virus corona, kita semua mengalami kesulitan. Kita semua mengalami banyak persoalan. Namun firman ini juga berlaku bagi kita semua, di mana kita dituntut untuk maju terus. Sekali lagi maju terus, bersemangat melayani, memberitakan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari pasal 6 ayat 1 ini, diceritakan bahwa sebelumnya Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah. Banyak orang takjub atas apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Namun ketika mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Maria dan Yusuf, mereka tidak percaya. Akhirnya tidak ada mujizat di sana selain
beberapa orang yang sakit disembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengalami penolakan. Oleh karena itu kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, tentu pelayanan kita juga sering mengalami penolakan. Nanti kita belajar bersama-sama. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang gereja. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Jadi kita ini adalah gereja. Persekutuan orang percaya di mana semua kita orang-orang percaya dipisahkan karena iman kita kepada Kristus. Jadi kita dipisahkan daripada orang lain karena iman kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang melalui kematiannya, melalui kebangkitannya ada kepastian keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Itu bedanya kita sebagai orang percaya. Jadi kita adalah gereja. Kumpulan-kumpulan persekutuan orang-orang yang dipisahkan dari orang lain karena iman kita di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus inilah yang membedakan kita bahwa kita diselamatkan. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu semua bukan orang sembarangan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ini bedanya. Oleh karena itu, karena keselamatan yang kita miliki secara cuma-cuma, sekali lagi secara cuma-cuma, saudara tidak punya usaha apa-apa untuk memperoleh keselamatan itu. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma karena kasih karunia. Maka kita harus menjadi agen keselamatan. Ini adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Kristus. Semua kita adalah agen Kristus yang harus menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai gereja. Namun banyak dari kita di akhir zaman ini sedang sibuk dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan tugas utama kita sebagai agen keselamatan. Akhir zaman ini banyak orang percaya yang masih bingung dengan tugas utamanya. Saya sampaikan ini sebagai bahwa ini adalah tugas utama. Kita semua sebagai orang yang sudah memperoleh keselamatan di dalam Kristus punya tugas utama. Menjadi agen keselamatan. Menjadi orang yang harus membawa Injil keselamatan kepada orang lain. Jangan sibuk setiap hari dengan urusan-urusan duniawi. Memang kita masih hidup di dunia. Kita masih perlu makan, kita harus perlu kerja dan segala macam. Tetapi bagian-bagian itu tidak pernah terpisahkan dengan tugas utama kita sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Oleh karena itu, ketika Pak Pendeta Edi memberikan judul ini, gereja yang penuh semangat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ajak kita belajar untuk maju, untuk menjadi lebih bersemangat. Orang yang penuh semangat pasti hidupnya berbeda. Coba kalau tiap hari bangun badannya lemas, loyo, berbeda. Tapi kalau kita semangat, maka hidup kita lebih bergairah. Orang yang bergairah hidupnya akan lebih sehat. Hidupnya akan lebih bersukacita. Demikian juga di dalam hal penginjilan. Saya kira judul khotbah hari ini tepat sekali, gereja yang penuh semangat. Saya akan bacakan ayat yang ke-6b sampai 7 supaya kita lihat
poin-poin apa saja yang ada di dalam gereja yang penuh semangat. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja yang penuh semangat adalah gereja yang mau berkeliling. Ya. Jadi gereja yang penuh semangat adalah gereja yang mau berkeliling, gereja yang mau keluar untuk melayani. Pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja. Ketika ayat 1 pasal 6 itu Tuhan Yesus melayani di dalam bait Allah. Tetapi setelah itu dia keluar dari desa ke desa untuk mengajar. Kita pun harus demikian. Gereja yang penuh semangat adalah gereja yang mau berkeliling. Gereja yang mau keluar untuk melayani. Orang yang keluar untuk melayani artinya orang yang saya istilahkan adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Orang yang sudah tidak sibuk lagi dengan dirinya. Orang yang sudah selesai mengurusi dirinya. Hati dan pikirannya ada pada urusan orang lain. Banyak orang sibuk dengan macam-macam soal-soal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Tuhan. Banyak orang yang hidupnya seperti mengurusi pekerjaan Tuhan, padahal tidak. Sibuk dengan organisasi, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani. Tapi bukan urusannya untuk penginjilan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengoreksi diri. Supaya kita harus selesai dengan diri kita. Ayat 7, Tuhan memanggil murid-murid itu mengutus mereka berdua-dua. Di sini ada latar belakangnya kenapa Tuhan mengutus mereka berdua-dua. Karena ketika itu jika seseorang memberi kesaksian tentang sesuatu, maka perlu ada orang lain yang menguatkan kesaksian itu supaya dipercaya. Oleh karena itu, Tuhan mengutus mereka berdua-dua. Gereja yang keluar untuk melayani adalah gereja yang mengutus orang untuk keluar menyampaikan berita keselamatan. Orang yang mau keluar adalah orang-orang yang sudah melepaskan dirinya daripada persoalan-persoalan pribadinya. Orang yang walaupun dia tidak ikut keluar, tetapi ada bagian-bagian yang dia ambil atau dia menjadi bagian daripada orang-orang yang keluar itu. Mungkin doa, mungkin dana, dan sebagainya. Banyak orang yang bilang, wah Pak Des, saya kan bekerja di sini, saya tidak ikut keluar. Iya, tetapi ada bagian yang Bapak Ibu bisa sampaikan untuk dipakai sebagai alat, sebagai dana atau daya untuk keluar, untuk melayani. Gereja yang mau keluar adalah gereja yang melayani. Gereja yang mau bekerja sama dan yang mau sama-sama bekerja. Ini kunci. Gereja yang mau keluar untuk melayani adalah gereja yang mau bekerja sama. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di dalam gereja
harus mau bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kalau tidak mau bekerja sama, apalagi sama-sama mau kerja, kalau giliran kerja orang lain, ini tidak bisa. Harus dua-duanya, mau bekerja sama. Bekerja sama itu ada unsur kerendahan hati untuk saling menerima orang lain. Baru pelayanan itu jalan. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ini nggak bisa gereja bisa maju. Gereja tidak akan bisa keluar untuk menyampaikan Injil keselamatan. Sekali lagi kita semua adalah orang-orang yang disebut gereja. Saat ini pendeta kita dan ketua panitia PI yang dipimpin oleh Pak Bagus, Pak Darto, ada Mas Anto, ada Pak Gino, mereka sedang ke pos PI Ukaryadadi ya. Mereka semua meninggalkan urusan pribadi mereka. Ini saya bilang sudah orang yang harus selesai dengan dirinya sendiri. Mereka pergi pelayanan di sana. Kenapa? Meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan urusan-urusannya karena mereka memprioritaskan pelayanan. Saudara yang mau keluar adalah saudara yang memprioritaskan pelayanan, penginjilan. Saya tidak tahu apa yang saudara prioritaskan di dalam hidup saudara. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, prioritas kita harusnya kita keluar untuk menjadi agen-agen keselamatan. Ini tugas utama. Ini kewajiban. Kenapa menjadi kewajiban? Karena saudara sudah diselamatkan secara cuma-cuma. Ini bukan pekerjaan main-main. Ini kewajiban semua orang yang sudah diselamatkan. Jangan bilang ini pekerjaan pendeta saja. Jangan bilang ini pekerjaan panitia perancang saja. Jangan bilang ini pekerjaan si A, si B, si C. Saudara harus mengambil bagian di dalam situ karena saudara juga menikmati keselamatan di dalam Kristus. Saya perlu sampaikan ini supaya kita sadar. Banyak kita yang masih main-main di dalam pelayanan. Yang menganggap pelayanan itu hal yang bukan prioritas. Melalui firman hari ini Tuhan menegur kita. Mau ke saudara mau mengambil bagian di dalam pelayanan, di dalam penginjilan, mau jadi agen-agen keselamatan. Firman Tuhan hari ini menantang Bapak Ibu Saudara. Gereja yang penuh semangat adalah gereja yang mau berkeliling, gereja yang mau keluar untuk melayani. Itu poin yang pertama. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, gereja yang penuh semangat adalah gereja yang yakin akan pemeliharaan Tuhan. Saya bacakan ayat 8-9. Dan berpesan kepada mereka bahwa jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Apa artinya? Ketika Tuhan mengutus murid-murid, Tuhan bilang, jangan bawa makanan, jangan bawa pakaian, jangan bawa uang, hanya boleh tongkat dan alas kaki. Nanti saya sampaikan apa maksudnya itu.
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Latar belakangnya adalah saat itu, zaman itu, banyak imam-imam kafir yang melayani juga. Tetapi tujuan pelayanan mereka untuk mengumpulkan harta. Mereka punya kantong. Mereka punya kantong. Kantong yang namanya kantong pengumpul. Kantong pengumpul. Kantong pengumpul itu untuk ngumpulin apa-apa dari jemaat, ya. Mereka melayani dengan menjual ayat-ayat suci, nakut-nakuti umat yang kelihatannya rohani. Padahal dengan tujuannya untuk memperkaya diri. Sampai saat ini masih ada yang begitu. Bahkan terkesan di dalam gereja juga masih ada. Saya percaya di dalam gereja kita nggak ada yang begitu. Tujuannya itu latar belakangnya. Makanya kenapa Tuhan Yesus melarang mereka membawa bekal, makanan, pakaian, uang, jangan. Ini menunjukkan apa Bapak Saudara? Menunjukkan bahwa ketika gereja yang penuh semangat adalah gereja yang yakin akan pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara melayani, yakinlah bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya. Kecil atau besar, gereja adalah milik Tuhan. Ketika kita mau diutus untuk melayani, maka kita harus yakin akan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, melayani jangan terikat pada fasilitas. Artinya, boleh ada fasilitas pelayanan itu baik, bagus. Namun jangan sampai fasilitas tersebut menggeser keyakinan atas pemeliharaan Tuhan bagi kita. Banyak pelayan hanya mau pergi apabila disiapkan fasilitas penunjang yang memadai, baru mau. Saya juga bekerja di lembaga pelayanan. Kalau ada pendeta yang dipanggil untuk melayani di gereja lain, ya, dia bilang terpanggil. Tapi udah kasak-kusuk, di sana honornya berapa? Ini tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Ketika para murid diutus, tidak boleh bawa apa-apa. Karena pengutusan itu satu paket dengan pemeliharaan Tuhan. Satu paket dengan jaminan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu ketika Tuhan mengutus para murid, ya, dua-dua artinya tim, itu hanya boleh bawa tongkat. Tongkat itu berfungsi sebagai penghalau binatang buas. Dan tongkat itu secara rohani, metamorfosisnya bermakna atau melambangkan kekuasaan Tuhan. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Jadi ketika kita mau melayani, yakinlah di situ ada kekuasaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Mengapa yang diperbolehkan adalah apa? Alas kaki, ya, memakai alas kaki. Sepatu atau sandal, ya. Sepatu atau sandal. Zaman itu kalau orang yang berjalan pergi tanpa alas kaki, artinya orang itu sedang berkabung. Orang itu sedang dalam suasana perkabungan.
Jadi ketika Tuhan bilang bahwa boleh pakai alas kaki, maka itu maknanya adalah bersukacita. Kalau tidak pakai kan berduka cita, berkabung. Jadi makna tidak menggunakan, boleh menggunakan alas kaki, karena orang yang melayani itu harus penuh dengan sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja yang penuh semangat adalah gereja yang yakin akan pemeliharaan Tuhan. Dan saudara yang diutus, kita semua ini diutus harus melayani dengan penuh sukacita. Jangan bersungut-sungut. Jangan banyak komplain. Kalau tidak ada ini tidak mau, kalau tidak ada itu tidak mau. Salah sedikit ngambek, salah sedikit marah. Ini bukan pelayanan-pelayan yang sudah diselamatkan. Kita bukan lagi anak-anak kecil hanya makan bubur dan minum susu. Zaman akhir ini kita sudah harus makan makanan yang keras. Kita tidak tahu besok sore Tuhan Yesus datang. 2 minggu lagi Tuhan Yesus datang, mendapati saudara dalam keadaan seperti apa. Jangan sampai kita lagi sibuk dengan urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan keselamatan. Yang ketiga, gereja yang penuh semangat adalah gereja yang terus melayani walaupun ada penolakan. Saya bacakan ayat yang ke-10 sampai 11 ya. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ayat 11. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 10, saat pelayanan kita berhasil, jangan kita berpuas diri. Namun kita harus mencari strategi pelayanan yang lebih baik, lebih efektif, lebih efisien untuk terus maju. Jangan diam, jangan tinggal tetap di rumah tersebut. Kan waktu Tuhan Yesus bilang kalau kamu diterima, tinggallah dulu di situ, habis itu berangkat dari situ. Artinya apa? Maju lagi, terus lagi. Cari pelayanan yang lain, metode yang lain, supaya lebih maju. Orang-orang yang tinggal dalam zona nyaman ya, banyak kita hidup di dalam zona pelayanan yang nyaman. Orang yang nyaman, orang yang tinggal dalam zona nyaman tidak akan bertumbuh. Harus ada tantangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari terus bergerak memperlengkapi diri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat demi membawa banyak jiwa untuk diselamatkan. Ayat 11, ketika Tuhan Yesus melayani di Bait Allah, Tuhan juga mengalami penolakan. Ya, jadi ayat 11 ini ada relevansinya dengan pasal 6 ayat sebelumnya. Tuhan Yesus di Bait Allah mengalami penolakan. Di ayat 11 ini juga Tuhan bilang kalau kita mengalami penolakan, maka pergi dari situ. Situasi penolakan seringkali kita alami. Ya, sudah susah-susah melayani, ambil bagian di dalam pelayanan, masih dikomplain juga, masih disalah-salahin juga. Di dalam, bukan di luar sana, di dalam gereja juga begitu. Ada ya, Pak Doso ya? Enggak ada? Enggak ada. Udah susah-susah melayani, masih juga ada yang komplain. Tapi Tuhan Yesus bilang apa?
Jangan kecewa. Jangan kecewa. Kebaskanlah debu itu artinya jangan lagi diingat, ya. Jadi kalau melayani di dalam gereja, di luar, kalau mengalami penolakan, Tuhan Yesus saja mengalami penolakan kok. Saudara mengalami penolakan, marah. Enggak usah, itu tindakan anak kecil. Kebaskan debu itu, jangan diingat lagi, jangan kecewa. Jangan jadikan itu akar pahit untuk tidak mau melayani lagi. Tapi harus terus maju. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang katakan. Hari ini firman menegur kita. Jangan seperti itu. Ada apa-apa, kebaskan. Ya Pak Ardi ya. Jangan kecewa. Jangan sakit hati. Jangan simpan itu menjadi penyebab mundur dari pelayanan. Apa itu? Kebaskan. Supaya gereja kita maju. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, oh Tuhan, kita berani berdiri di hadapan Tuhan sebagai pelayan-pelayan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, agak panjang ini. Sekali-sekali pendeta kasih saya khotbah, saya mau panjang, biarin aja yang di rumah kesel. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja yang penuh semangat. Saya bacakan lagi poin-poinnya supaya diingat. Gereja yang penuh semangat adalah gereja yang mau berkeliling, yang keluar untuk melayani. Gereja yang penuh semangat adalah gereja yang yakin akan pemeliharaan Tuhan. Gereja yang penuh semangat adalah gereja yang terus melayani walaupun mengalami kekecewaan dan penolakan. Lalu kita baca ayat yang 12-13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Gereja yang penuh semangat pasti diberkati. Yang 3 poin tadi. Gereja yang penuh semangat akan di dalamnya terdiri dari anak-anak Tuhan yang hidup dalam pertobatan. Itu ciri khas orang melayani. Orang yang melayani harus bertobat. Pertobatan dalam bahasa aslinya, kalau lihat di ringkasan yang pendeta Edi sudah kasih itu adalah metanoia. Metanoia adalah perubahan mindset, pola pikir. Pola pikir yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau pola pikir kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita pasti menghasilkan apa? Buah roh. Menghasilkan buah roh. Mindset kita, pola pikir kita. Ketika orang berbicara yang namanya hati dan batin. Bapak Ibu tahu bedanya hati dan batin? Hati itu merujuk kepada jantung. Jantung itu memompa darah ke otak, itu artinya kita bicara pakai akal. Kalau batin itu merujuk kepada ginjal. Ginjal itu yang menyaring racun-racun. Itu berbicara perasaan. Akal dan perasaan. Ada orang yang secara logika betul, tetapi perasaannya mati, tidak bisa. Ada orang yang perasaannya betul, tapi logikanya enggak ada, juga tidak baik. Dua-duanya harus ada. Akal dan perasaan. Inilah yang harus dikuasai oleh Roh Kudus.
Supaya apa? Ketika Roh Kudus menguasai hati dan batin kita, maka ada buah roh di situ. Buah roh di situ ada 9 sifat atau atribut. Ya. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya mau bacakan. Kalau jemaat yang bacakan di sini nanti enggak kedengaran di rumah. Ya, buah roh. Tetapi ayat 22 Galatia 5 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau dikuasai oleh hati, orang yang bertobat itu hatinya dikuasai oleh Roh Kudus, itu akan menghasilkan. Galatia 5 ayat 22 itu. Kalau hidup kita tidak ada metanoia, tidak bertobat, maka kita tidak akan mengalami pemulihan. Pertobatan itu ada 3 unsur. Metanoia itu ada 3 unsur. Yang pertama, pengakuan dosa. Jadi saudara tidak bisa dikatakan bertobat kalau belum mau mengaku dosa. Mengaku itu ke hadapan Tuhan. Lalu mohon maaf di hadapan manusia. Kalau bapak-bapak yang merasa berdosa kepada istrinya, mengaku kepada Tuhan, habis itu minta maaf kepada istri. Sebaliknya juga ibu yang tidak menghormati suaminya, itu mengaku kepada Tuhan, minta maaf kepada suami. Anak-anak juga begitu. Dalam rumah tangga harus begitu. Jadi pertobatan itu, yang pertama harus mengaku dosa. Yang kedua, baru mohon pengampunan. Kalau mengaku tidak mohon ampun, bagaimana diampuni? Orang yang mohon ampun akan dibenarkan. Ya, itulah ya yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Kita mengaku, mohon ampun, kita dibenarkan. Setelah proses pembenaran ini, kita dikuduskan. Tanpa proses pembenaran itu apa? Saudara salah tapi dibenarkan Tuhan karena darah Kristus di kayu salib. Dikuduskan. Karena saudara kudus, saudara berhak, Bapak Ibu Saudara berhak menjadi anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah itu dapat apa? Warisan. Pak Deyono punya anak 3, ada warisan yang ditinggalkan karena anak-anak Pak Deyono. Mulai dari mana? Pengakuan dosa, mohon pengampunan, dapat pembenaran, dapat pengudusan, lalu dapat waris. Mau menjadi ahli-ahli waris dalam kerajaan sorga? Siap? Metanoia, bertobat. Hari ini saya menantang Bapak Ibu Saudara supaya kita bertobat. Setelah orang bertobat, orang mengalami metanoia, hidupnya akan dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, maka apa? Ada proses berikut. Diberi kuasa. Lihat itu ayat yang ke-12. Bertobat dan mereka mengusir banyak setan. Jadi orang yang mengalami pertobatan, ya, di ayat 7 juga dibilang begitu. Mereka memperoleh kuasa atas roh-roh jahat.
Jadi tanpa pertobatan saudara tidak punya kuasa. Itu maksudnya. Tanpa metanoia tidak punya kuasa. Kalau saudara punya kuasa roh Tuhan, apa saja saudara dapatkan. Pemeliharaan, perlindungan, pertolongan. Segala yang mulia, segala yang indah, saudara pasti miliki. Mulai dari pertobatan. Firman Tuhan menantang kita hari ini. Kalau belum bertobat, sungguh-sungguh. Ya, 3 itu ya. Mengaku, mohon ampun, dan yang berikut, jangan lupa, tidak melakukan lagi. Bertobat itu bukan, kalau ada di jalan kan ada lampu merah, Pak Doso. Stop, lalu maju lagi. Bukan begitu, putar balik. Balik arah. Itu yang namanya metanoia, mindsetnya diputar. Yang tadinya ke sana, balik ke sini. Itu baru namanya pertobatan. Bukan istilah orang bilang tomat, tobat kumat. Habis tobat kumat lagi, tobat kumat lagi, tobat kumat lagi. Itu bukan pertobatan. Tadinya kerja enggak jujur, tobat. Tadinya begini, tobat. Metanoia, supaya apa? Dapat kuasa. Kalau sudah punya kuasa dari Kristus, saudara akan, ayat yang ke-12 dibilang apa? Usir setan. Kalau punya kemampuan usir setan. Jangan setannya ada tinggal di dalam kita, kita tidak bisa usir. Karena apa? Tidak punya kuasa. Lalu apa? Mengoles orang yang sakit dengan minyak, menyembuhkan mereka. Di luar sana banyak orang sakit. Sakit segala macam, sakit rohani, sakit jasmani. Ya. Kerja. Tapi kok rasanya tidak ada berkat. Ini sakit ini. Karena tidak ada kuasa di situ. Kenapa tidak ada kuasa? Karena tidak bertobat. Bukan berarti orang yang bertobat, orang yang ini lalu hidup pasti enak. Tidak. Pasti ada persoalan-persoalan. Pasti ada masa-masa sulit. Pasti ada ujian-ujian. Namun pasti ada pertolongan di dalam Yesus. Tuhan Yesus pasti menolong. Kita semua pasti mengalami kesulitan-kesulitan. Persoalan-persoalan, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan mencari uang, persoalan macam-macam. Tapi kalau saudara bertobat, saudara punya kuasa. Dan persoalan-persoalan itu pasti Tuhan akan tolong. Ada tongkat dan alas kaki yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengalami metanoia, maka percayalah bahwa kita akan memperoleh mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, kesembuhan demi kesembuhan, dan lebih dari itu, keselamatan kekal Kristus sediakan bagi kita. Amin. Kiranya firman hari ini memberi kita pencerahan baru supaya kita terus maju menjadi gereja yang penuh semangat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah selesai belajar firman-Mu, namun kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk mengajarkan kami. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus tidak terbatas untuk menolong kami. Oleh karena itu kami mohon dengan kerendahan hati, biarlah Roh Kudus terus mengurapi kami, mengajari kami lebih lagi, supaya kami mengalami mujizat demi mujizat. Kami mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Oleh karena pertobatan kami. Oleh karena penguasaan Roh Kudus dalam hidup kami.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan lanjutkan dengan menyanyi Jiwa Ragaku Kubaktikan, ya ayat 1-4. Nanti setelah itu doa penutup dan doa berkat disampaikan oleh Pendeta Paul Risa Masmur. Saya ajak kita bangkit berdiri semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah memimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk pimpinan dan berkat Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu akan menolong kami untuk semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa kita, kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penguasaan Roh Kudus menyertai saudara. Tidak saja hari ini, tapi juga besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya.
sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Selamat pagi, Tuhan memberkati.